Ya. Ini ya, bagaimana kalau kita dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalin relasi hubungan terjebak dalam hubungan beracun dan bagaimana solusinya. Nah, ini tentunya pembahasan yang berkaitan juga dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Pertama, kita ambil dulu definisi dari yang mempopulerkan istilah toxic relationship atau hubungan beracun ini, yang salah satunya saya temukan di artikel itu ditulis istilah toxic relationship ini dikemukakan oleh seorang Dr. Lilian Glass, ahli komunikasi dan psikologi dari tahun 1995. Jadi sebenarnya sudah cukup lama ya, yaitu hubungan yang tidak saling mendukung satu sama lain, yang mana salah satu pihak berusaha memiliki kendali yang besar terhadap pihak lain. Jadi salah satu pihak itu mengontrol pasangannya sehingga pasangan yang dikontrol ini menjadi orang yang tidak bisa memiliki kebebasan, tidak memiliki kebahagiaan karena selalu dikendalikan oleh pasangannya. Sehingga menjadi pihak yang dirugikan, selalu disalahkan, dikambing hitamkan begitu ya. Sehingga toxic relationship ini secara umum adalah untuk menggambarkan hubungan yang tidak sehat yang dapat berdampak buruk bagi keadaan fisik maupun mental seseorang. Dan hubungan toksik ini bisa terjadi pada hubungan pertemanan, hubungan pernikahan, relasi suami istri, atau hubungan profesional ya. Di dalam hubungan kekeluargaan kita juga mengenal istilah toxic parenting misalnya ya, yaitu orang tua yang dianggap toksik bagi anak-anaknya. Nah, ini tentu juga bagian dari hubungan beracun tapi tidak menjadi fokus pembahasan kita hari ini ya. Jadi ada juga nih istilah-istilah milenial, anak-anak remaja sekarang gitu ya, melabeli orang tuanya. Oh, orang tua saya tuh toksik gitu kan. Jadi dia jadi akhirnya tidak menurut ya, tidak taat kepada orang tua karena beda gitu ya, beda keinginan antara orang tua dan anak yang kemudian dicap "Oh, orang tua saya ini toksik gitu ya. Nah, ini karena anggapan bahwa orang tua itu memaksakan kehendak kepada anaknya. Nah, ini tentu kita perlu perspektif ya, bagaimana membangun relasi yang ideal yang tidak beracun. Tentunya hubungan yang ideal yang tidak mengacun itu kan harapannya adalah hubungan yang mewujudkan rasa saling menyayangi, saling menghargai, saling mendukung satu sama lain. Dari hubungan itu kita sama-sama mendapatkan rasa nyaman ya. Kemudian hubungan itu menciptakan rasa aman, merasakan manfaat bersama, dan ujungnya adalah hubungan itu mampu memberikan kebahagiaan bersama-sama. Tidak hanya satu pihak, tapi namanya hubungan, interaksi itu berlangsung dua arah, satu pihak dengan pihak yang lain. Sehingga keduanya itu tidak boleh saling mengontrol, tidak boleh saling merugikan, tapi kedua-duanya saling merasakan manfaat bersama, baik manfaatnya itu dunia maupun manfaat yang jangka panjang akhirat, yang ujung-ujungnya itu mewujudkan ketenangan batin ya, ketenangan batin, kesehatan mental, dan perasaan bahagia kan gitu ya yang diharapkan. Ini idealnya sebuah hubungan. Nah, tetapi dalam menjalin relasi ya, baik itu relasi pertemanan atau relasi profesional ya, hubungan kerja misalnya antar teman satu relasi atau antara bos dengan anak buahnya misalnya ya, ternyata tidak selalu berjalan ideal. Termasuk juga hubungan dalam pernikahan ya, antara suami dengan istri, pastinya tidak selalu, tidak selamanya hubungan itu berjalan dengan baik-baik saja, tidak ideal. Bahkan ada yang kemudian disebut sebagai pasangan yang toksik gitu ya. Nah, tanda-tanda ciri-cirinya, ya ini menurut banyak artikel tuh memang berbagai jenis cirinya. Ya, intinya hubungan yang buruk gitulah ya. Hubungan yang buruk yang tidak sehat, cirinya lain tuh
Yang pertama, selalu dikendalikan oleh pasangan. Jadi kalau suami istri menikah misalnya, istrinya itu selalu diatur dan dikuasai oleh suaminya. Walaupun itu dengan dalih perhatian. Ya karena aku sayang sama kamu, makanya kamu jangan begini, jangan begitu misalnya gitu ya. Sehingga pasangan itu kemudian sulit untuk menjadi diri sendiri karena dia harus berubah dan dibentuk sesuai dengan arahan pasangan ya. Dengan dalih sayang akhirnya mau tidak mau terpaksa si pasangannya ini kemudian mengikuti apa kata pasangan gitu ya. Misalnya nih seorang istri ya, dia suka pakai warna-warna yang ya cenderung cocok dengan kulitnya, misalnya warna pastel gitu ya. Tapi suaminya menuntut kamu pakainya hitam terus, pokoknya keluar rumah harus hitam gitu, nggak boleh pakai yang lain misalnya gitu ya. Sehingga si istri ini merasa tertekan. Saya nggak bisa berpenampilan sesuai dengan diri saya. Maka kemudian istri menganggap, oh suami saya toksik ini ya, toksik. Jadi contohnya seperti itu. Atau ada juga yang merasa dikekang gitu ya, dilarang untuk bekerja misalnya ya, kemudian menganggap suami saya toksik karena saya nggak boleh kerja ya, harus izin dan sebagainya. Nah ini kalau di pergaulan suami istri yang menerapkan konsep demokrasi, sekuler, liberal, kalau tidak menimbang berdasarkan agama, mungkin semua hubungan yang berkaitan dengan larangan suami bisa dianggap sebagai toksik gitu ya. Padahal kan tentu kita harus lihat-lihat dulu apakah itu dianggap sebagai toksik atau tidak. Itu kan nanti timbangannya adalah perspektif Islam gitu kan. Kemudian ciri yang ketiga, tidak mendapat dukungan, sehingga pasangan itu kalau ingin mencapai suatu cita-cita tersendiri ya, itu ditekan, dikekang, diancam atau tidak dibolehkan, dilarang ya. Sehingga pencapaian pasangan atas suatu prestasi tersendiri itu dianggap sebagai sebuah ancaman bagi pasangan yang lain. Jadi tidak didukung, malah dihambat gitu ya. Misalnya istri mau ngaji boleh gitu ya, nanti dia lebih pintar dari suami. Nanti suami merasa terancam kewibawaannya, nanti istri saya jadi lebih pintar gitu. Nah, kemudian dihambat. Nah, ini dianggap kemudian sebagai hubungan yang toksik misal gitu ya. Jadi tidak mendapat dukungan. Kemudian komunikasi yang buruk. Komunikasi suami istri itu tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan lembut. Justru perkataan-perkataan, ucapan yang keluar itu mungkin pedes gitu ya, penuh dengan kritik, nyindir, nyinyir, sarkas ya, kata-kata yang bahkan merendahkan dan menghina pasangannya. Alah kamu itu istri apa? Istri nggak berguna, kamu itu beban, atau kamu itu nggak pinter dan sebagainya. Bahkan ada sampai kata-kata kasar gitu ya, kata-kata yang mengeluarkan nama-nama binatang. Naudzubillah min dzalik, itu juga terjadi di dalam hubungan suami istri ya. Ada juga hubungan yang disebut toksik kalau pasangan itu cemburu yang berlebihan, bersifat posesif, atau posesif itu rasa memilikinya tinggi ya, sehingga pasangan itu selalu dibatasi ya dengan batasan yang tidak wajar ya. Misalnya dia sama sekali nggak boleh keluar rumah, terus tata cara berpakaiannya tadi misalnya diatur, nah itu dianggap sebagai toksik. Kemudian karena kecemburuannya dia nggak boleh interaksi sama laki-laki atau sama lawan jenis ya sama sekali gitu. Ada ya yang curhat sama saya, bukan curhat, saya lihat dibaca di sebuah grup Facebook gitu ya, seorang istri yang mengeluh suami saya melarang saya berteman dengan laki-laki, gimana ya gitu. Nah, bagi orang yang tidak paham agama mungkin langsung dicap, oh suami toksik gitu ya, selalu membatasi dan sebagainya gitu. Padahal kan dilihat-lihat dulu nanti gitu kan, apakah sesuai dengan Islam atau tidak. Kemudian selalu dicurigai dan dikekang, jadi tidak dipercaya oleh pasangannya. Misalnya megang uang, nggak dipercaya, curiga gitu ya. Ini uang belanja habis melulu, boros amat. Nah, itu kata-kata yang udah langsung menghancurkan hati seorang istri gitu ya, karena tidak dipercaya mengatur keuangan. Lah BBM aja udah naik ya, nafkah dari suami nggak naik, malah mengecap
boros dan sebagainya gitu ya, pasti sakit hati. Nah, karena sakit hati itulah kemudian menganggap wah ini suami toksik misalnya gitu kan. Kemudian nomor 7, tidak memiliki rasa percaya diri. Seorang pasangan yang dikendalikan oleh pasangan lainnya, akhirnya dia menjadi orang yang minder, gak pede, selalu cemas, khawatir, ragu, dan takut pada pasangannya. Sehingga dia cenderung akan pasrah gitu ya. Nanti nomor 9 itu ya. Cenderung juga tidak jujur, nomor 8, tidak jujur. Jadi akhirnya nggak berani terbuka pada pasangan karena takut terhadap respon pasangannya. Misalnya uang belanja habis, dia takut bilang ya, mendingan saya usaha sendiri deh, ngutang kayak atau apa gitu ya. Tapi karena tidak berani ngomong sama pasangannya. Nah ini disebabkan oleh rasa khawatir, takut nanti dimarahin gitu kan, dimarahi habis-habisan kalau ngomong, mendingan saya mendem aja, mendingan saya diem gitu. Nah ini tentu juga akan mengganggu mentalnya ya. Kemudian akhirnya dia kalah, diserah. Mengalah dalam hubungan suami istri memang dianjurkan ya, karena tidak boleh juga kita meninggikan ego ya, tapi juga harus menurunkan ego. Dalam hal-hal tertentu ada baiknya pasangan itu saling mengalah ya, mengalah untuk melestarikan hubungan. Tapi kalau dalam hubungan yang toksik, mengalah dan pasrahnya ini mengalah bukan karena kesadaran untuk menjaga hubungan supaya tetap baik, tapi lebih kepada upaya untuk membuat pihak lain yang mengendalikan dia itu senang, supaya pihak lain yang mengendalikan dia itu tenang. Biarin deh saya ngalah aja, saya pasrah aja, yang penting saya tidak dimarahin, yang penting saya tidak diancam dan seterusnya. Nah ini kan tentu tidak sehat ya. Pada akhirnya hubungan toksik juga ada yang sampai menimbulkan kekerasan fisik, misalnya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah ini tentu juga sangat membahayakan kalau dibiarkan ya. Nah hubungan toksik ini akhirnya menyebabkan relasi antara dua manusia, misalnya kalau suami istri ya, akan terjadi pertengkaran terus-menerus sehingga tidak terwujudlah ketenangan dan kebahagiaan. Dan menurut banyak literatur, dampak dari toxic relationship ini adalah bahwa seseorang yang menjadi korban dalam hubungan yang beracun ini akan kehilangan jati diri, akan kehilangan rasa percaya diri dan kebahagiaannya, karena korban akhirnya lebih fokus bagaimana dia bisa menyenangkan atau membahagiakan pasangannya dan mengabaikan dirinya sendiri. Saking takut dan khawatirnya supaya dia tidak menjadi korban penghinaan, tidak menjadi korban KDRT, akhirnya dia diem, pasrah, yang penting gimana pasangan saya bahagia atau pasangan saya senang aja gitu, dan saya tidak terus-menerus menjadi korban gitu ya. Nah kalau ini dibiarkan terus-menerus tentu akan terjadi gangguan kesehatan mental. Lama-lama orang kalau diancam, dikata-katai, dihina, ya, tidak diapresiasi, tidak dihargai, tidak dihormati, tidak diberi kesempatan untuk bicara, untuk mengaktualisasikan dirinya, tentu dia akan tertekan, stres, depresi, bahkan trauma, dan akan menimbulkan gangguan kecemasan terus-menerus. Dan penyakit mental ini akan berpengaruh kepada penyakit fisik, akan berpengaruh kepada kesehatan fisik yang disebut psikosomatik ya. Psikosomatik itu adalah gangguan fisik yang disebabkan oleh gangguan pikiran ya. Jadi tadinya mah secara fisik dia sehat, karena kalau orang sakit mental itu secara fisik baik-baik saja karena nggak ada luka yang terbuka, nggak ada pendarahan gitu kan ya. Tapi kalau psikosomatik ini fisiknya itu menjadi ngedrop gara-gara mental yang juga ngedrop tadi ya. Sehingga terjadilah misalnya penurunan berat badan. Kalau kita stres, depresi ya, bisa turun berat badan ya, kecuali ibu-ibu yang kalau stres larinya ke makanan. Habis stres malah ngemil banyak. Nah, ini tentu tidak masuk kategori penurunan BB ini ya. Tapi ada orang stres itu sampai kurus gitu kan ya. Karena terjadilah penurunan berat badan secara drastis akibat pikiran yang terus-menerus ya, bisa juga menyebabkan tekanan darah tinggi, tensinya menjadi tidak normal karena terganggu oleh
pikiran ya, dan bahkan bisa memicu peradangan tubuh karena stres yang berlebihan, bisa mempengaruhi kesehatan jantung, dan pada akhirnya bisa memperpendek umur. Jadi menimbulkan ya karena faktor fisik yang tidak stabil, pikiran tidak stabil, fisik akhirnya ngedrop, ya lama-lama bisa menimbulkan kematian salah satunya gitu ya. Nah, penyebab dari hubungan yang toksik ini apa? Ya pastinya banyak sudut ya, termasuk sistem hidup kita saat ini ya, sistem hidup kita yang mengopinikan hubungan-hubungan yang tidak baik ya, kemudian mewujudkan hubungan-hubungan yang tidak baik juga, ini bagian dari toksik yang menjadi pemicu toksik ya. Kemudian secara internal dalam individu memang mungkin ada karakter seseorang yang didominasi oleh gerisda bakok yang tinggi, yang egonya itu sulit untuk ditundukkan ya. Memang ada karakter orang itu yang keras kepala banget gitu ya, merasa paling benar, merendahkan orang lain, suka menghina ya. Akhirnya ketika dia menikah pun dia juga menghina, merendahkan pasangannya ya. Dan tidak adanya rasa empati dan welas asih pada pasangan ya, pada teman dan sebagainya ya. Jadi dia lebih mementingkan diri sendiri ya, tidak berempati. Bagaimana seandainya saya berada pada di posisi orang lain gitu. Nah, kemudian penyebab toksik juga karena kegagalan dalam membangun hubungan persahabatan. Entah itu hubungan dengan relasi, entah hubungan suami istri, seharusnya hubungan antar sesama manusia itu dilandasi oleh hubungan persahabatan. Yaitu yang namanya sahabat gimana sih? Yang namanya sahabat kita mengutamakan kelanggengan hubungan, kita memprioritaskan kebaikan untuk sahabat ya, dan juga kita hadir dalam keadaan suka dan duka, tidak ingin merepotkan ataupun menyakiti sahabat kan gitu ya. Kalau hubungan persahabatan ini gagal, maka pasangan itu dengan mudah misalnya dia kehilangan rasa kasih sayangnya, mudah untuk menyakiti gitu kan. Nah, padahal kalau dibangun dengan persahabatan yang baik, itu justru kita akan menyayangi ya. Kemudian pastinya hubungan yang toksik itu karena tidak dilandasi oleh syariat dalam menjalin hubungan, termasuk tidak menerapkan adab dan akhlak-akhlak mulia yang diperintahkan oleh agama ya. Nah, sehingga kalau kita bicara dalam perspektif Islam ya, toxic relationship atau hubungan yang beracun itu adalah semua jenis hubungan yang tidak dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hubungan yang terjadi pelanggaran-pelanggaran syarak di dalamnya ya. Misalnya berkata kasar, itu kan bukan adab Islam ya. Kemudian hubungan yang menimbulkan kekerasan fisik, KDRT, penganiayaan terhadap pasangan. Loh, itu kan melanggar syariat juga ya, dan lain-lain. Hubungan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah hubungan yang halal dan dibangun bukan hanya bertujuan untuk duniawi tapi juga ukhrawi. Jadi yang disebut hubungan beracun, kalau hubungan itu hubungan yang diharamkan oleh Allah ya. Misalnya nanti di bawah tuh saya kasih contoh, misalnya perselingkuhan, perzinaan ya, hubungan sejenis ya, itu hubungan jelas ya. Nah, hubungan yang diridhoi oleh Allah ada hubungan yang halal, yang memang tujuannya bukan sekedar untuk manfaat duniawi tapi juga ukhrawi. Maka kita ingat dalam menjalin hubungan dengan siapapun, dengan teman, dengan relasi, dengan atasan, dengan pasangan hidup ya, maka harus senantiasa ingat kita itu nanti dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Maka jalankan hubungan itu sesuai dengan rambu-rambu syariat. Nah, oleh karena itu hubungan apapun haruslah hubungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Dalam mendekat pribadi kita kepada ketakwaan dan bukan hubungan yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah, gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita selalu ingat
hubungan apapun itu bagaimana kita menciptakan hubungan yang membuat diri pribadi kita itu dekat kepada Allah, ya, mendekatkan kita kepada ketakwaan. Demikian juga orang yang berinteraksi dengan kita itu juga mendapatkan derajat takwa yang lebih tinggi ketika berhubungan dengan kita, bukan sebaliknya hubungan itu mendatangkan kepada kemurkaan. Oleh karena itu hubungan yang sehat adalah hubungan yang dibangun atas adab dan akhlak Islami berdasarkan rambu-rambu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah jelas hubungan beracun itu pasti akan terwujud tercipta kalau hubungan itu diharamkan. Misalnya hubungan yang disebut TTM, ya, teman tapi mesra. Kenapa? Temenan, tapi temenannya dengan lawan jenis, bersahabat dengan lawan jenis. Udah pasti kalaupun bersahabat dengan lawan jenis, ya, itu akan terjadi kholwat, ya, berdua-duaan. Enggak, kita enggak pacaran kok, kita sahabatan, temenan. Karena apa? Karena kalau temenan sama sejenis tuh rese. Perempuan bersahabat sama perempuan, baperan, rese, terus ember, nggak bisa menjaga rahasia. Mendingan saya temenan sama cowok deh, sama ikhwan, sama laki-laki. Dia lebih bisa menjaga rahasia, dia lebih bisa ngomong, nggak ember gitu ya. Nah akhirnya temenan atau sahabatannya sama laki-laki lawan jenis. Nah ini tentu persahabatan yang tidak diridhoi Allah. Kalau nanti dalam persahabatan tuh yang namanya hubungan dekat laki-laki perempuan pasti terjadi kholwat, ya. Terjadilah hubungan berdua-duaan laki-laki perempuan, curhat yang tidak syar'i misalnya. Nah ini tidak baik, nanti rangkulan, boncengan, berduaan, ya. Nah maka itu udah masuk hubungan toksik gitu kan. Atau ada istilah juga nih ya, friend with benefit gitu ya, berteman untuk memanfaatkan gitu ya. Jadi temenannya itu motifnya hanya untuk sama-sama meraih manfaat, ya. Termasuk hubungan laki-laki perempuan yang kumpul kebo atau seks bebas, ya, itu ya cuma berteman, nggak mau terikat pada pacaran atau apa, tapi cuma ya pokoknya kita saling menguntungkan aja. Nah, itu juga toksik ini ya, kalau menurut perspektif Islam. Ya enggak, kita baik-baik aja, nggak pernah berantem, enakan begini daripada kita nikah nanti malah bercerai, berantem terus. Mendingan gini deh, kita nggak perlu nikah, ya, kita temenan aja, tapi temenannya temenan baik-baik gitu, yang saling menguntungkan gitu kan. Nah padahal kalau itu terjadi antara lawan jenis, ya, hanya karena memakan duniawi, ya, kebutuhan biologis duniawi misalnya, itu termasuk hubungan toksik, ya. Pacaran udah jelas Islam melarang kholwat, ya, maka itu toksik, ya. Jadi kalau ada tips pacaran sehat udah nggak penting gitu ya, nggak perlu lagi ada tips pacaran sehat atau tips mengatasi pacaran supaya nggak toksik, udah hapus aja pacarannya gitu ya. Kemudian perselingkuhan, ya, perzinaan, perselingkuhan ini terjadi misalnya pasangan sudah menikah, kemudian dia menjalin hubungan dengan pasangan di luar nikahnya, gitu ya, sampai terjadi zina. Nah itu pasti udah pasti toksik itu ya. Kemudian perbudakan, ya, misalnya tadi pasangan yang dikendalikan dijadikan budak, entah budak secara fisik ataupun budak seksual, ya. Karena sekarang ada loh perbudakan seksual, ya, yaitu pasangan misalnya dipacarin terus nanti diminta, kamu kalau cinta kirim dong foto-foto pose-pose yang pakai baju minim atau bahkan pose tanpa busana gitu ya, dikirim. Terus nanti kalau udah dikirim diancam, kamu kalau cinta sama aku kamu harus melayani aku, kalau nggak melayani nanti fotomu aku sebar gitu. Atau diajak berhubungan di kemudian diancam, kalau kamu nggak mau lagi nanti videonya aku sebar. Nah ini perbudakan seksual di masa sekarang ini juga marak terjadi pada pasangan yang menikah. Naudzubillah min dzalik. Ini tentu juga dampak dari kita melakukan hubungan toksik yang dilarang oleh Allah, ya. Kemudian pemasungan, ya. Orang-orang yang sakit mental, depresi, trauma, banyak juga yang kemudian dipasung, ya, tidak mendapatkan perawatan medis yang selayaknya, malah kemudian dikurung, dipasung, ya. Ini juga hubungan toksik gitu ya. Misalnya istrinya stres, depresi, terus gila bahkan, kemudian dipasung, nggak
diantarkan ke tempat pengobatan yang semestinya, tapi dikurung. Ini juga pemasungan bagian dari toxic relationship. Kemudian pernikahan beda agama yang diharamkan, misalnya laki-laki non-muslim menikahi muslimah, ya, seorang muslimah menikah dengan non-muslim, ya, itu nggak boleh, ya. Maka kalau walaupun enggak kok kita hubungannya baik-baik aja, harmonis, bahkan bisa sampai panjang usia pernikahan dibandingkan tuh sesama satu akidah, tapi malah bercerai merukul lalu. Nah, ini opini yang disampaikan, ya, padahal ini kalau merujuk kepada kriteria hubungan itu harus dilandasi yang halal, maka ini udah toksik sebenarnya. Hubungan beracun nggak boleh di dalam Islam, ya, karena bukan hanya tidak diridhoi di dunia, sampai juga akhirat, ya. Kemudian hubungan sesama jenis, pernikahan LGBT, ya, itu udah jelas itu hubungan toksik atau hubungan pernikahan yang di dalamnya ada KDRT yang sampai membahayakan nyawa. Nah, ini jangan sampai terjadi. Oleh karena itu, cara mengatasi toxic relationship, ya, kalau kita terjebak kepada hubungan toksik tadi, ya, maka yang pertama dilakukan, hapuskan segala jenis hubungan yang diharamkan oleh Allah, ya. Misalnya pacarannya toksik gitu, ya. Pacar saya itu mengendalikan saya banget, ya. Nggak perlu tips gimana untuk menghilangkannya, menghilangkan toksiknya tadi. Ini pacarannya sendiri udah toksik gitu, ya, udah racun. Jadi hubungan yang diharamkan oleh Allah udah langsung aja diputuskan, ya. Hapus ini segala jenis hubungan yang diharamkan oleh Allah, ya. Pacaran, perselingkuhan, perzinahan, perbudakan, pemalsuan atau pernikahan beda keyakinan tadi itu, ya, hubungan sejenis, udah. Kalau itu dihilangkan semua, insya Allah udah nggak ada hubungan yang toksik, gitu, ya. Nah, kalau hubungan itu sudah halal, ya, kemudian ada toksik di dalamnya, ada racun, ya, maka perbaiki kembali hubungan yang terlanjur toksik ini. Kalau masih halal itu masih bisa diikhtiarkan. Jadi racunnya yang dihilangkan, bukan hubungannya yang dihilangkan, gitu, ya, yang dihancurkan. Jadi misalnya hubungan persahabatan antara wanita dengan wanita, ya, lalu hubungan itu toksik, gitu, ya. Toksiknya ini loh yang dihilangkan, ya. Hubungan laki-laki perempuan dalam pernikahan suami istri, ya, yang awalnya merasakan fase madu, awal-awal pernikahan saling memahami, saling mencintai, saling toleransi, berjalannya waktu kemudian terjadilah kejenuhan, kebosanan, ya, rasa cinta mulai luntur, perhatian mulai luntur, kemudian pasangan mulai marah-marah, si tinggi, ya, suasana semakin mencekam karena saling ngotot, ya, tidak ada yang mengalah, sehingga muncullah hubungan yang sudah tidak terjadi sakinah mawaddah warohmah. Nah, hubungan itu, ya, tinggal diperbaiki lagi, toksiknya ini, racunnya ini yang dihilangkan, dikembalikan lagi sebagaimana awal menikah dulu. Lah, waktu awal menikah dulu aja bisa kok menjalin hubungan yang baik, yang harmonis. Kenapa, ya, tidak dikembalikan ke kondisi awal dulu? Nah, kadang kita kalau usia pernikahannya sudah lama, ini semakin lama semakin lupa, gitu, ya, untuk melakukan hal-hal yang bisa mengharmoniskan hubungan. Dulu-dulu di awal menikah sangat perhatian, ya, suami berangkat kerja disemirkan sepatunya, diambilkan kaos kakinya, dicium tangannya, suami pun ngecup kening istrinya. Tapi lambat laun punya anak, lupa atau enggak sempat, ya, melakukan itu semua. Akhirnya, ya, perhatian, romantisme hilang dalam rumah tangga, terjadilah hubungan yang membosankan, akhirnya dianggap toksik atau racun tadi, ya, dan bahkan terjadilah perselingkuhan dan sebagainya yang kemudian menyebabkan hubungan itu menjadi tidak baik. Nah, padahal, ya, toksiknya ini aja yang diperbaiki, dihilangkan kalau bisa, ya. Nah, jadi jangan melabeli semua hubungan sebagai hubungan toksik sehingga nanti kita kemudian bermudah-mudah untuk memecahkan hubungan yang berakibat rusaknya interaksi, rusaknya silaturahim antar sesama kaum muslimin. Suami dengan istri dikit-dikit toksik,
dikit-dikit toksik, udah deh cerai aja misal gitu ya. Atau menuduh hubungan halal, misalnya poligami ya, suami nikah lagi, istri pertama udah langsung ngecap, wah suami toksik, udah langsung istri pertama rame-rame untuk minta cerai karena kehadiran istri kedua, ketiga, keempat dianggap toksik ya. Udah deh, saya menyerah, udah kita ini aja selesai sampai di sini. Nah, jadi dia sendiri yang menjadi perusak hubungan, merusak silaturahim gitu ya. Nah, itu hati-hati, jangan semua kita labeli sebagai hubungan toksik. Kalau hubungan itu halal ya, maka racun toksiknya ini dulu yang dihilangkan. Insya Allah hubungan halal yang diridhoi itu jalani tanda racun gitu ya. Nah, tetapi kalau memang hubungan toksik racun ini tidak bisa dihilangkan karena saking sudah tidak bisa diperbaiki, maka segera akhiri hubungan dan move on ya. Jadi kalau hubungan sama sekali tidak bisa diperbaiki dan bahkan membahayakan kondisi kesehatan fisik dan mental pasangan, ya diputuskan akad itu dengan baik-baik dan segera tegas ambil keputusan, ambil tindakan. Jangan juga digantung. Ini banyak para suami yang sudah tidak cinta lagi sama istrinya, atau dia sudah mengabaikan nafkah, meninggalkan istri begitu saja, istri udah minta cerai saking nggak tahannya, tapi suami mengulur mengurus ceraian ya, akhirnya ya terjadilah hubungan toksik terus-menerus yang mana pasangan ini digantung sehingga mentalnya terganggu, stres, depresi, dia tidak jelas statusnya menjadi istri rasa janda atau sebaliknya ada juga suami rasa duda ya, punya pasangan tapi seperti tidak punya pasangan karena akad nikah yang sudah dilakukan tadi tidak dipenuhi komitmennya tapi juga tidak diputuskan dengan tegas. Nah, maka kalau sudah terjadi hubungan toksik, benar sudah maksimal itu tidak bisa diperbaiki, silahkan kalau mau mengakhiri hubungan dengan jalan yang juga dihalalkan oleh Allah. Ya, tapi ya mengakhirinya juga dengan cara yang baik ya. Kalau pernikahan ya harus diakhiri dengan perceraian, talak dengan cara yang baik gitu ya. Jadi jangan juga memelihara hubungan yang sudah tidak bisa diperbaiki sebagai satu-satunya jalan keluar yang dibolehkan. Nah, tentu kita juga berharap tegak sebuah sistem hidup yang mencegah terbentuknya hubungan-hubungan toksik yang diharamkan oleh Allah. Hubungan sesama jenis, pernikahan beda agama, KDRT, perselingkuhan, pacaran, itu semua bersumber dari tegaknya sistem hidup sekuler kapitalis yang membolehkan semua jenis hubungan. Ya, sementara di dalam Islam, hubungan yang diridhoi oleh Allah untuk laki-laki dengan perempuan adalah hubungan pernikahan yang sah melalui akad, kan gitu ya. Sehingga kita berharap ada sebuah sistem yang minimal lah. Kalau hubungan yang haram tadi hilang ya, insya Allah toksik-toksik itu hilang, gitu kan. Nah, kita juga memset dalam membangun relasi ya untuk saat ini dalam rangka untuk memperbaiki hubungan yang toksik tadi, misalnya kalau sudah terlanjur terjadi hubungan toksik, hubungan yang beracun ya, kita ingat kembali bagaimana agama kita, Islam sudah memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik ya. Sebagai sesama hamba Allah dalam menjalin hubungan, masing-masing harus menempatkan diri dalam posisi yang kita itu sama-sama makhluk Allah, sama-sama hamba Allah, sama-sama berharganya, sehingga muncul saling empati, simpati kepada pasangan, dan respect, yaitu menghargai, menghormati pasangan. Ketika suami menikahi seorang wanita menjadi istrinya, suami diberikan amanah oleh Allah sebagai qawwam, bukan berarti kedudukan dia lebih tinggi daripada istrinya, sehingga dia berhak untuk berlaku sewenang-wenang kepada pasangannya. Ya, dia harus menghormati dan menghargai sebagai sesama makhluk Allah, sebagai sesama hamba Allah dengan kedudukan yang sama, sederajat, dan sama-sama berharganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ingat mindset ini sehingga kita tidak bermudah-mudah untuk melakukan kesewenang-wenangan kepada pasangan. Kemudian kita juga harus
menghargai diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri, sehingga tidak membiarkan orang lain ya menyakiti diri kita, tidak membiarkan kita menjadi korban yang dikendalikan orang lain, ya. Sehingga kalau kita bisa ya menghargai dan menyayangi diri kita, kita bisa mengambil tindakan, bersikap tegas ketika ada orang lain yang berusaha mengendalikan ataupun menyakiti kita, ya. Kita bisa membela diri ya istilahnya gitu. Kalau kita sudah merasa kita ini layak untuk direndahkan, layak untuk dihina, layak untuk tidak dihargai, ya wassalam, nanti orang semakin menginjak-injak kita gitu ya. Jadi ada ya hubungan, misalnya hubungan suami istri, misalnya suaminya kaya raya atau ganteng maksimal gitu ya, atau secara fisik dia itu good looking, sementara istrinya itu di mata umum, kacamata umum itu wajahnya biasa-biasa saja, dia berasal dari keluarga yang kurang mampu ya. Kemudian ketika suaminya ini berlaku kasar, berlaku kurang menghargai istrinya, dia merasa minder ya, merasa bahwa harus sih suami saya sewenang-wenang sama saya, atau saya mah memang kurang cantik, atau saya mah kurang berpendidikan, ya nggak apa-apa deh, yang penting saya tetap ini ya apa namanya, tetap punya suami yang cakep, yang kaya gitu ya. Nanti sehingga akhirnya dia semakin tidak dihargai karena dia tidak menghargai dirinya sendiri. Bagaimana orang lain bisa menghargai dia? Penting ya Bu, supaya kita perlakukan sewenang-wenang, tidak diinjak-injak, kita juga harus menunjukkan bahwa kita punya harga diri yang harus dihormati oleh orang lain ya, termasuk oleh pasangan gitu kan. Nah, kemudian jalinlah ya, menjalin silaturahim dan menyayangi sesama manusia itu adalah perintah Allah, dan itu berlaku secara universal, umum kepada siapapun dan dimanapun tanpa memandang azas manfaat ya. Oleh karena itu kalau kita menjalin relasi dengan teman, dengan sahabat, dengan suami atau dengan pasangan, itu juga harus dilandasi oleh bahwa iya ya, bersilaturahim, menyayangi sesama manusia itu kan juga perintah Allah ya. Maka kita akan muncul rasa menyayangi dan memelihara silaturahim itu ya. Dan hindari konflik-konflik yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah, apalagi merusak hubungan yang sudah berlangsung lama ya. Misalnya hubungan pernikahan udah belasan tahun, puluhan tahun, masih aja kita itu berkutik kecil yang sebenarnya itu tidak perlu dibesar-besarkan, yang bahkan bisa merusak ukhuwah Islamiyah, merusak relasi suami istri ya. Karena itu kita memang harus kuat mental dalam menjalin hubungan ya. Kuat mental menghadapi hal-hal yang kecil, jangan dibesar-besarkan ya. Kalau yang besar segera dicarikan solusi permasalahannya supaya tidak membesar konflik itu ya. Karena bagaimanapun besarnya masalah kita, konflik kita, insya Allah, Allah itu kalau memberikan petunjuk pasti sudah ada dengan solusinya gitu ya. Yang penting ikhtiar kita. Kemudian ya, dalam menjalin relasi kita utamakan untuk meraih ketenangan batin dan kebahagiaan dibandingkan dengan memenangkan ego pribadi kita. Ingat bahwa kita menjalin relasi itu tidak 1-2 hari saja, tapi kalau bisa memang diniatkan untuk langgeng selamanya gitu kan ya. Misalnya kita bertetangga ya, kan kita bertetangga itu nggak cuma 1-2 hari ya, tapi juga hitungan tahun, puluhan tahun, bahkan kalau kita sudah menetap di situ, punya rumah di situ, rumah milik pribadi kita, dan kemungkinan besar sudah nggak pindah-pindah lagi, kita menjalin hubungan bertetangga itu kan berarti sampai akhir hayat kita ya. Maka utamakan dulu menjalin relasi itu yang baik demi ketenangan batin, kebahagiaan kita, demi menjaga hubungan ukhuwah Islamiyah dengan tetangga. Nah, demikian juga dengan pasangan ya. Kita menikah itu kan pasti dengan kita langgeng sampai akhir hayat gitu ya. Tidak ada yang bercita-cita nikah 10 tahun aja, enggak kan gitu. Nah, maka kita harus menurunkan ego, jangan ngotot-ngototan yang penting saya yang benar, berarti harus kamu harus tunduk sama saya, enggak ya.
tapi utamakan ketenangan batin dan kebahagiaan bersama, ya. Oleh karena itu, landasi setiap hubungan dengan rasa cinta kasih dan welas asih, yaitu perasaan sayang dan empati serta upaya untuk meringankan penderitaan orang lain. Kalau pasangan suami istri, ya kita harus, ya kasihanlah sama pasangan, jangan sampai dia menderita karena kita, gitu ya, karena saya sering berkata-kata buruk, ya, atau bertindak main kekerasan fisik, ya kasihanlah gitu, nanti dia menderita. Nah, kita harus punya rasa empati, meringankan penderitaan orang lain seperti itu, gitu ya. Dan ingat bahwa di dalam landasan agama kita banyak, ya, nas-nas ataupun hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk membangun relasi dengan baik, ya. Misalnya di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai mencintai saudaranya seperti ia mencintai diri sendiri. Jadi menjalin relasi itu ya memang harus landasan cinta, itu ya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada sesama manusia. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kita sering mendengar hadis ini, ya. Maka ya kita berusaha, berikhtiar bagaimana senantiasa menjaga adab dan akhlak yang baik dalam menjalin hubungan. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat pada timbangan kebaikan seorang mukmin di hari kiamat melebihi akhlak yang mulia. Nah, ini perintah banyak amal soleh kita dengan akhlak yang baik. Dan ingat bahwa Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Makanya kita berusaha meringankan orang lain, ya, meringankan pasangan supaya kalaupun ada pasangan yang toksik, ya, kita jangan sampai menambah-nambah dosa, gitu ya. Kalau bisa kita meringankan hisab dia, meringankan, kamu itu kalau ngomong kasar berarti kita gimana supaya dia tidak kasar, gitu ya. Nah, dengan cara menasehati ataupun juga mengingatkan, ya. Dan bisa juga dibuka di dalam surat Al-Hujuratnya, ya, yang banyak, ya, memotivasi kita, ya, dalam menjalin relasi, karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari interaksi, ya, di mana Allah sudah menggariskan bahwasanya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Islam itu indah, ya, menciptakan kita itu ibaratnya satu tubuh, ya, satu saudara, ya. Kalau bagian tubuh kita sakit, ya, kita ikut merasakan, ya. Dengan sesama manusia pun begitu. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaiki hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat, ya. Terjemahan dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka yang menertawakan, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan, karena buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi Allah itu sudah mengingatkan kita itu untuk tidak merendahkan orang lain, tidak meremehkan orang lain, ya, dengan perilaku yang buruk. Bahkan cuma sekedar menertawakan, ya, itu juga tidak boleh, ya, dengan siapapun. Nah, apalagi dengan pasangan. Kemudian, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, artinya demikian. Nah, ini sebagai contoh atau bagian kecil dari landasan Islam, ya, yang memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga hubungan baik, menjaga relasi baik, jangan sampai ada racun-racun di dalamnya. Dan kalau sudah ada racun, kita harus sadar, ya, untuk menghilangkan racun. Bahkan kalau bisa, ya, kita harus punya penawar racunnya, gitu ya. Punya penawar racun supaya sewaktu-waktu terjadi hubungan yang toksik, kita sudah punya kuncinya untuk mengatasi itu.
itu ya, bagaimana menaklukkan orang-orang yang pemarah, bagaimana menaklukkan orang-orang yang manipulatif, bagaimana menaklukkan orang-orang yang selalu memikirkan benefit ya, azas manfaat kalau berteman gitu ya. Nah, itu sebisa mungkin supaya tidak ada. Insya Allah dengan menegakkan hubungan yang berbasis kepada landasan Islam, rambu-rambu Allah, maka toxic relationship itu bisa kita atasi dan kita cegah sedini mungkin, gitu ya. Nah, itu saja yang saya sampaikan, Mbak Milda. Waktu saya kembalikan untuk melanjutkan perbincangan kita.